Ada apa Krisna? Ada yang mau ceritakan sama saya? Ini mengenai anak didik saya. Kan rata-rata kan memang anak kan memang punya kemampuan masing-masing ya, punya karakter masing-masing, punya kemampuan. Nah itu di salah satu anak didik saya itu karisma. Saya ngerti dibandingkan dengan teman-teman yang satu kelas itu anak itu memang dibilang apa ya, intinya ketinggalan lah ini. Ketinggalan dalam hal bidang kognitif sama bahasa. Oh, Itu ya. Saya Krisna, sebelum kita mulai lanjutkan diskusi ini, apa yang Krisna harapkan dari akhir diskusi ini? Jadi saya inginnya kan kalau satu sekolahan kan kalau bisa kan semuanya sama ya, maksudnya tidak begitu, intinya bahasanya itu tidak begitu tertinggal banget lah, tidak begitu tertinggal banget lah, intinya seperti itu. Kalau saya anak itu, anak ini ketinggalan dibandingkan dengan teman-temannya. Ini ketinggalan tadi, dalam hal ini hambatan yang dialami anak itu apa? Ya itu dalam hal pengenalan huruf sama himpunan, bilang. Berarti karisma ini dalam hal bilangan sama membaca huruf itu belum menguasai gitu. Ini kan mau habis semester ya, ya betul. Akhir tahun ya. Mau kelas 1. Padahal pada waktu pandemi awal ini saya sudah konsultasi dengan orang tua, kalau tidak salah 3 kali ya. Itu padahal pada waktu pandemi. Kalau sekarang sudah mulai PMP terbatas, dan ini kok masalahnya kok belum ada kemajuan seperti itu. Jadi kan saya sebagai guru kan saya agak beban lah ini. Terus ini Krisna, tadi Krisna mengatakan punya beban terhadap karisma ini. Nah, kira-kira beban apa yang Krisna rasakan? Ya intinya kan Harisma kan ingin mendekati masuk SD ya. Jadi saya sebagai guru kan intinya yang kalau bisa tuh satu sekolahan tuh intinya dia paling tidak tuh bisa membaca lah seperti itu. Meskipun 1-2 kata seperti itu kan intinya seperti itu ya. Sampai sekarang tuh saya lihat tuh anaknya belum bisa. Dia tahu, dia bisa mengucapkan suku kata tapi dia tidak tahu hurufnya. Dia bisa menyebutkan ba apa Harisma, B apa, terus bilangnya begini, B yang bagaimana Bu Guru gitu. Apa gitu loh. Terus gini, tadi Krisna mengatakan bahwa anak ini belum tahu huruf, yang Harisma belum tahu hurufnya. Nah, selama ini Krisna sudah melakukan apa agar Karisma ini bisa mengetahui huruf dan juga pembilang tadi? Kalau huruf kan karena itu waktunya terbatas, dia kalau pas waktu menulis itu saya dampingi ya Bu ya. Kalau pengenalan huruf kan intinya kalau ini kan sudah mereka besar, masa saya pengenalan huruf maksudnya gini, dalam waktu tersendiri mungkin bisa, karena kan ini waktunya terbatas. Jadi kalau maksudnya saya privat gitu ya? Privat lah seperti itu, kalau privat bisa, tapi kalau ini kan bentuknya klasikal ya. Jadi kan kalau ya cuma pendampingan, saya dia tanya hurufnya sambil saya pancing, maunya gini, saya bersimbol-simbol seperti itu. Terus kira-kira dari kesulitan-kesulitan tadi, apa yang sudah Krisna lakukan atau apa yang ingin selanjutnya Krisna lakukan untuk mengatasi ini, harapan Krisna itu? Karena waktunya ini cuma terbatas, jadi ya saya bisa hanya membantunya dalam bentuk suku kata aja. Saya menyebutkan hurufnya itu, menyebutkan hurufnya. Kalau dia lupa ya saya bilang seperti itu. Berarti kan itu langkahnya sudah tepat. Jadi untuk pengulangan, pemberian suku kata, tadinya huruf kemudian suku kata, kemudian pengulangan agar dia karismanya tidak lupa. Terus kira-kira apa lagi yang bisa Krisna lakukan supaya ada peningkatan di karisma ini?
dengan waktu yang dengan waktu sedemikian yang singkat ini ya. Saya apalagi besok sudah mulai libur awal ya. Betul. Nah, pingin ngayat kan karena dulu mamahnya sudah saya panggil, namanya kan gitu. Iya. Belajar gitu kan, belajar sama kakak atau sama mama. Terus ya kalau ini waktunya beliau terbatas ya mungkin saya hanya bisa membantunya seperti itu. Maksudnya saya lanjutkan lagi lah intinya seperti itu. Nah, tadi yang untuk kemudian memanggil orang tuanya tadi, apa ya respon dari orang tuanya atau ibunya Karisma tadi? Kalau masalah merespon dia pikir nanti saya belajar di rumah nanti sama kakaknya. Tapi setiap saya tanya anaknya belum, katanya misalnya kakak belajar sendiri gitu. Oh, gitu berarti dalam kondisi belajar di rumah itu kurang menurut kita kurang pendampingan ya? Iya, kalau menurut saya seperti itu. Soalnya gini, dia kan punya kelebihan ya kalau saya lihat ya. Mungkin dia kalau di rumah tuh ngaji kan setiap hari anak berangkat, ada temannya banyak, senang. Terus di samping itu hafalan kan masih setiap hari mungkin dia tuh lebih cepat dihafalan Pak. Nah, jadi saya lihat seperti itu. Tapi kalau dia ditelateni mamanya di rumah, mungkin hasilnya juga seperti itu. Nah, karena dia kurang pendampingan itu, kurang jadinya kan beda hasilnya. Saya lihat hafalannya dia tuh lebih cepat kok. Berarti kalau menghafal dia lebih cepat. Tapi kalau menulis dia lama. Lupa. Oh, sering lupa gitu. Ya. Tapi Jaya tadi saya tes waktu tadi memberi nilai. Dia tak suruh baca ikan dia tuh tahu. Terus harakat domah dia paham. Kan dia berarti kan kalau di TPK kan dia mungkin setiap hari datang ditelateni sama gurunya ya. Nah, berarti intinya kan harus rutin ya, ini berarti harus rutin. Nah, komitmen apa ini yang bisa lakukan? Ya mungkin dalam waktu pendek ini berarti kan saya harus intinya kayak kalau di drill kan nggak mungkin ya namanya anak ya. Mungkin ya jadi ya itu memberi itu pertanyaan umpamanya gini bentuk semu kata setiap ada waktu saya harus mendampingi dia temannya. Jadi pembelajarannya itu ya maksudnya gini, saya bedakan dengan temannya gitu. Berarti Karisma menggunakan metode tertentu, tidak sama dengan yang lain. Itu ya. Dengan itu Bu Isna sudah pernah mencoba untuk melakukan itu? Ini baru saya planning seperti itu kan karena kemarin setelah saya menemukan kemarin pandemi ya Bu ya, jadi kan agak susah teman terbatas ini kan saya pendampingan kalau membuat suku kata saya menyebutkan hurufnya, saya pancing kan kaki 3 yang punya satu gitu pakai kode dia paham lah. Berarti kan mulai besok saya harus memakai metode khusus untuk dia. Bagus Bu, berarti sudah ada gambaran yang menyelesaikan itu. Nah kira-kira berhasil. Amin. Berarti kan penjenengan harus membuat metode yang Karisma bisa memahami, cepat memahami. Kemudian ini kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Isna untuk melakukan ini, baik itu di sekolah maupun di rumah, supaya lebih cepat hasilnya. Ya kita harus kerjasama dengan orang tuanya harusnya ya, yang lebih dekat kan orang tua. Nah, cuman orang tua tuh bisa menyempatkan waktunya atau tidak itu kan tanggung jawab orang tua ya. Berarti kita orang tua harus membantu ya. Dalam hal ini apakah penjenengan sudah berdiskusi dengan orang tuanya, misalnya untuk yang saat ini semester ini saya belum. Ini masih ada waktu sedikit mungkin. Ya mungkin nanti saya konsultasi dengan orang tuanya lagi. Karena kan saya juga merasa terbebani ya kalau seperti ini ya. Intinya saya tuh kalau bisa satu kelas itu bisa berhasil semua kan alhamdulillah keinginan saya. Betul Bisna. Jadi kan tadi berarti langkah-langkahnya tadi dengan metode tertentu bagus itu. Kemudian bekerja sama dengan orang tuanya di rumah. Nah, berarti kan penjelas sudah mendapatkan solusi dari untuk menyelesaikan masalah Karisma tadi. Semoga
Bu Isna dan orang tuanya bisa bekerja sama dengan baik sehingga waktu yang begitu pendek ini bisa digunakan sebaik-baiknya, dan ketika nanti anak ini sudah lulus, karena ini sudah masuk SD, dia sudah siap untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, semangat Bu Isna. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.